Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Yasmin, NIM I1D020044 dari jurusan Ilmu Gizi, kelas B, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020. Saya di sini akan mempresentasikan paper saya dengan tema karakter building, apa dan bagaimana generasi muda harus menyikapi. Paper ini dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan yang terjadi mulai dari dunia pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan budaya, dan bidang lain yang lainnya yang seolah-olah tidak ada akhirnya. Bagi seorang agamawan, akar dari kompleksitas masalah-masalah tersebut adalah rusaknya moral atau akhlak. Karakter dapat menjadi satu harapan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Karena di sini, karakter dapat berperan sebagai penopang untuk individu maupun komunitas. Dunia pendidikan merupakan dunia yang paling sistematis dan efektif untuk mengatasi atau memperkuat karakter building. Pada kenyataannya, walaupun pendidikan karakter sudah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, tetapi hasilnya tidak cukup efektif dirasakan oleh peserta didik. Bukti dari belum efektifnya pendidikan karakter di lingkungan pendidikan adalah masih banyaknya masalah dan kenakalan remaja. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat kita tarik 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu karakter building? Kemudian yang kedua, bagaimana cara yang harus dilakukan oleh generasi muda untuk menyikapi karakter building? Dan yang ketiga adalah nilai-nilai apa saja yang dapat menunjang karakter building. Berikutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah mengenai apa itu karakter building. Karakter building terdiri dari 2 kata, yaitu membangun atau to build, dan karakter atau character. Membangun berarti sifat memperbaiki, membina, dan mendirikan. Sedangkan karakter dapat kita artikan sebagai nilai-nilai yang khas dan baik yang terpatri dalam diri kita dan terjawantahkan dalam perilaku kita. Karakter building dapat dilakukan melalui pendidikan karakter. Adapun pengertian dari pendidikan karakter sendiri adalah pendidikan nilai atau pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk membuat keputusan baik yang buruk maupun yang baik, serta memelihara apa yang baik, mewujudkan dan menebar kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Menurut Avandi pada tahun 2011, sejak awal Indonesia merdeka, pendidikan karakter itu sendiri telah digagas oleh pemikir pendiri bangsa Indonesia, terutama oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Melalui gagasannya tentang pembentukan karakter bangsa atau Nation and Character Building, tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta relevansi, tantangan, dan perkembangan bagi pendidikan karakter di Indonesia. Tujuan pendidikan karakter adalah mengembangkan karakter peserta didik agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sedangkan fungsi pendidikan karakter sendiri ada 3. Yang pertama, mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, perbaikan perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku yang sudah baik. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah penyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berikutnya kita akan membahas pembahasan yang kedua, yakni mengenai generasi muda dalam menyikapi karakter building. Generasi muda merupakan penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa serta perjuangan untuk tetap berdiri kokoh, utamanya dalam era globalisasi ini. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa generasi muda harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Generasi muda diharapkan dapat turut aktif dalam mengisi kemerdekaan. Untuk dapat ikut berpartisipasi aktif, generasi muda harus dapat berpikir dan bertindak rasional, demokratis, dan pragmatis. Selain itu, pemuda juga harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta bangsa, cinta tanah air, serta cinta kesatuan dan persatuan dalam keberagaman. Dalam hal ini, pemuda memiliki 3 peran utama. Yang pertama, sebagai pembangun kembali karakter bangsa atau karakter builder. Yang kedua, sebagai pemberdaya karakter atau karakter enabler. Dan yang ketiga adalah sebagai rekayasa karakter atau karakter engineer. Mahasiswa
merupakan salah satu bagian dari generasi muda yang juga menjadi penerus bangsa. Mahasiswa sudah dibekali pendidikan karakter sejak belajar di bangku SD hingga sekarang di perguruan tinggi. Maka perlu kiranya kita mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat menjadi satu bentuk langkah real yang juga diharapkan dapat membentuk dan membekas dalam jati diri dalam proses kita mendewasa. Pembahasan berikutnya yakni pembahasan yang ketiga mengenai nilai-nilai yang membangun karakter. Menurut Balitbang Kemendikbud tahun 2012, nilai yang mendasari karakter baik dengan mengacu pada 18 pilar nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa, yaitu yang pertama adalah religius, yang kedua adalah jujur, yang ketiga adalah toleransi, yang keempat adalah disiplin, yang kelima adalah kerja keras, yang keenam kreatif, yang ketujuh mandiri, yang kedelapan demokratif, yang kesembilan rasa ingin tahu, yang kesepuluh semangat kebangsaan, yang kesebelas cinta tanah air, yang ke-12 menghargai prestasi, yang ke-13 yakni bersahabat serta komunikatif, 14 cinta damai, 15 gemar membaca, 16 peduli lingkungan, 17 peduli sosial, dan yang ke-18 bertanggung jawab. Dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan, kiranya dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa dunia pendidikan merupakan media yang paling sistematis dan efektif untuk memperkuat karakter building. Kemudian generasi muda Indonesia cukup mendominasi keberadaan penduduk Indonesia, di mana pemuda Indonesia nantinya akan memegang kendali dan tongkat estafet bangsa. Oleh karenanya, perhatian terhadap karakter pemuda saat ini menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan. Karakter building dapat dilakukan melalui pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai, budi pekerti, moral, watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk membuat keputusan baik dan buruk, memelihara apa yang baik, serta mewujudkan dan menebar kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Generasi muda memiliki peran penting untuk masa depan bangsa. Di antara peran generasi muda adalah sebagai karakter enabler, karakter builders, dan karakter engineer. Lalu sebagai bagian dari generasi muda, maka perlu kiranya kita sebagai mahasiswa ikut berperan untuk kemajuan bangsa dan mengimplementasikan ilmu dan pendidikan menjadi sebuah sikap yang baik yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.